semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Gladisva dengan NIM 152404008. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang konsep dasar kombinatorial serta hubungannya dengan informatika. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian kombinatorial. Jadi, kombinatorial itu merupakan teknik menghitung jumlah kemungkinan dari suatu himpunan objek berdasarkan aturan tertentu. Nah, ini digunakan agar dapat menentukan banyaknya susunan atau pilihan tanpa harus menuliskan seluruh kemungkinan. Lalu, apa sih hubungannya dengan informatika? Nah, kombinatorial itu memiliki peran yang signifikan dalam informatika. Ada begitu banyak permasalahan komputasi yang bergantung pada perhitungan kemungkinan, seperti pada perancangan algoritma, analisis kompleksitas, pengujian sistem, serta mekanisme keamanan, seperti pencarian kombinasi kata sandi. Nah, oleh karena itu, pemahaman kombinatorial ini sangat membantu dalam merancang solusi yang efisien dan terstruktur. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaidah dasar menghitung dalam kombinatorial. Dalam kombinatorial itu terdapat dua kaidah dasar atau aturan. Nah, kedua aturan ini itu biasanya digunakan pada kondisi yang sesuai dengan permasalahannya. Dan untuk aturan pertama itu ada aturan perkalian. Ini digunakan ketika suatu proses itu terdiri atas beberapa tahap yang dilakukan secara berurutan. Nah, setiap tahap itu memiliki sejumlah pilihan dan seluruh pilihan tersebut itu saling dikombinasikan. Jadi dengan demikian jumlah total kemungkinan itu diperoleh dengan mengalihkan banyaknya pilihan pada setiap tahap. Misal nih contohnya, ada suatu sistem login itu menyediakan 3 pilihan username yang dapat digunakan oleh pengguna. Nah, selain itu sistem ini juga menyediakan 5 pilihan password yang berbeda. Nah, setiap username itu dapat dipasangkan dengan semua pilihan password itu tadi, yang udah tersedia tadi. Jadi pertanyaannya itu berapakah jumlah seluruh kemungkinan kombinasi login yang dapat dibentuk dalam sistem tersebut? Penyelesaiannya yaitu diketahui jumlah username itu tadi kan ada 3. Nah, jumlah pilihan password itu ada 5. Karena setiap username dapat dipasangkan dengan semua password itu tadi, maka digunakanlah aturan perkalian. Jadi total kemungkinan itu sama dengan jumlah username dikalikan dengan jumlah password. Jadi total kemungkinan yaitu tadi kan jumlah username ada 3 dan passwordnya ada 5. Nah, 3 kali 5 itu sama dengan 15. Jadi total kemungkinannya itu ada 15 kemungkinan. Nah, aturan yang kedua itu ada penjumlahan. Itu digunakan ketika terdapat beberapa alternatif pilihan, namun hanya satu pilihan yang dapat diambil. Jadi dalam kondisi ini pilihan itu tidak bisa saling dikombinasikan, melainkan berdiri sendiri sebagai opsi yang terpisah. Sebagai contohnya, di sebuah sekolah, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga atau seni. Nah, terdapat 3 pilihan ekstrakurikuler olahraga dan 2 pilihan ekstrakurikuler seni. Nah, setiap siswa itu hanya diperbolehkan memilih satu jenis kegiatan. Pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh pilihan ekstrakurikuler yang tersedia? Nah, penyelesaiannya itu tadi kan jumlah ekstrakurikuler ada 3 dan jumlah ekstrakurikuler olahraga itu ada 3 dan jumlah ekstrakurikuler seni itu ada 2. Nah, karena siswa hanya boleh memilih satu kegiatan, maka digunakanlah aturan penjumlahan. Jadi total kemungkinan itu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi terdapat 5 pilihan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh siswa. Oke, jadi begitulah aturan-aturan dari kombinatorial tadi. Oke, jadi sebagai kesimpulannya, kombinatorial itu menyediakan metode sistematis untuk menghitung jumlah kemungkinan dalam berbagai situasi. Nah, tadi terdapat 2 aturan, yaitu aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, aturan perkalian itu digunakan untuk proses bertahap yang saling berkaitan. Sedangkan aturan penjumlahan itu digunakan untuk pilihan alternatif yang tidak digabungkan.
Jadi pemahaman konsep ini tentu sangat penting dalam pengembangan sistem dan analisis permasalahan di bidang informatika. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih.